Kapui itu sudah banyak home industri itu terutama tempe keripik. Jadi itu pegawainya itu dari masyarakat desa. Cuma memberdayakan sekitar aja kan tidak banyak kok itu, misalnya satu rumah itu membuat tempe itu yang kerja itu ada 10 orang atau 5 orang. Jadi nggak terpusat. Nggak terpusat. Masalahnya kalau di sini juga sampai Solo, Solo Tiga, Jakarta Bembeng itu tempe-tempenya dari sini. Tapi itu online atau masih Itu tau, kalau di sini kan model masih zaman dulu ya, pakai mobil, terus nanti kalau kita dari sana harusnya ke sini pulaan. awalnya itu gimana? Karena di sini itu tidak ada apa semacam koperasi ya itu sudah sendiri. Kalau ada koperasi kan misalnya saya dagangannya di kecelakaan koperasi gitu, dari mana-mana juga dan menjualkan koperasi, tapi di sini belum ada yang apa tuh menangani. Yang mengalami perkembangan juga. Iya apa tuh karena banyak yang itu kan itu sebenarnya tenaga kerja tuh, iya ekonominya juga ikut berkembang, yang tadinya tidak punya kerjaan ya terus punya kerjaan gitu lah. Masih banyak tempe keripiknya. LOP-nya itu cuma beberapa orang aja. Kayak hotel juga ada. Mungkin ya juga banyak kendala terutama pemasarannya. Kalau sekarang ini yang membuat itu 1 minggu misalnya, itu kan belum terrealisasi semua. Ya nanti menunggu itu sudah laku kan sebelum pandemi itu ya juga antar gitu. Tiap hari membuat. Kalau untuk limbah dari tempe kan pasti ada limbahnya ya Bu. Nah itu limbahnya di jenis itu sudah dimasukkan ke buangan sampah dong besar. Jadi tiap rumah tangga limbah cairnya itu sudah masuk ke sana. Sentra Home Industri Keripik Tempe Wijaya merupakan salah satu pelopor keripik tempe yang didirikan pada tahun 1990-an di Desa Tapir Kulon, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Menurut keterangan dari ownernya sendiri, awal mula ia mendirikan pabrik ini dengan bantuan modal sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ia mendapatkan pembinaan cara pembuatan keripik tempe dari Kementerian Perindustrian. Awal-awal home industri ini hanya dapat membuat 5 kilo keripik tempe, namun lama-kelamaan dapat membuat 2-3 kuintal per harinya. Total pegawai di sini ada sebanyak 7 orang. Rata-rata pegawainya merupakan tetangga sendiri. Keripik tempe ini sudah terkenal dan pengirimannya sampai luar kota loh, seperti ke Klaten, Jogja, Purworejo, hingga Solo. Oh iya, di sini terdapat 2 jenis keripik tempe yang diproduksi. Yang pertama ada keripik tempe sagu, 1 bal berisikan 2 kilo, dibanderol harga 80.000. Terdapat juga keripik tempe tepung, 1 bal berisikan 3 kilo, dibanderol harga 110.000. Untuk bahan baku pembuatan keripik tempe sendiri, yang pertama ada kedelai, dan kedelai ini diambil dari Kopti Magelang. Lalu ada tepung dan tepung kanji. Namun sejak corona melanda, keripik tempe ini mengalami penurunan produksi yang sangat drastis. Sekarang hanya dapat membuat sekitar 70 hingga 80 kilo per harinya dan terdapat pengurangan tenaga kerja. Selain itu, faktor persaingan bisnis juga mempengaruhi jumlah produksi keripik tempe Wijaya ini. Dikarenakan di Desa Tapir Kulon sendiri banyak home industri yang membuat keripik tempe. Menurut keterangan dari ibu ownernya sendiri, mereka memiliki kendala dalam pemasaran. Mereka belum mengerti apa itu pasar online dan bagaimana mereka memasarkan produknya tersebut. Hal ini menyita perhatian penting bagi pemerintahan setempat agar dapat memaksimalkan SDM setempat guna memajukan usaha home sentra industri keripik tempe ini. Nah, di sini kita berada di lokasi 2 home industri keripik tempe Langgeng Jaya. Keripik tempe ini didirikan pada tahun 2000-an dan masih dalam satu lokasi dengan keripik tempe Wijaya. Seperti yang terdapat di dalam video, di sini hanya terdapat beberapa karyawan saja. Menurut keterangan, mereka hanya memproduksi sekitar 50 kilo per hari saja.